membaca Al-Quran, Masya Allah banyak kebaikan. Megangnya, melihatnya itu, walau hafal lebih afdol dilihat. Maka kalau seumpamanya ada orang kok udah lama ikut kajian yasinan, malam Jumat yasinan, tahlilan yasinan, sedekahan yasinan, tapi tetap udah lama baca yasin ya, tapi tetap megang yasin atau megang mushaf atau megang Quran, jangan seujon. Wah, yasinan bege kagak hafal-hafal. Ya, kata siapa kagak hafal? Makanya kita pegang Quran, lalu melihat Quran karena kita ingin mendapat kebaikan Al-Quran dengan cara melihat Al-Quran. Al-Babus Salisu, sudah bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini menerangkan tentang fi ikrami ahlil Quran wan nahi an idzaihim. Jadi menerangkan tentang bab memuliakan ahlul Quran dan tidak boleh menyakiti ahli Quran. Karena atibian ini lebih kepada Al-Quran, tentang tata cara membaca dan adab Al-Quran. Apalagi mengenai tentang besok insya Allah kita masuk Ramadan, ini sangat penting kita memahami ya Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan aturan-aturan Al-Quran. Bab yang ketiga menyatakan tentang bagaimana memuliakan ahlul Quran dan mencegah untuk menyakiti ahli Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwil qulub. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub atau min taqwil qulub. Di antara orang-orang yang mengagungkan daripada tanda-tanda kebesaran agamanya Allah termasuk Al-Quran, maka salah satu orang yang seperti itu tandanya hatinya adalah hati yang bertakwa. Al-Quran salah satu kebesaran di dalam agama Allah, hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak orang baca Quran tapi sedikit orang baca Quran. Banyak orang baca status, sedikit orang baca Al-Quran, dikit. Banyak mana kita baca Quran apa baca histori? Betul, itulah yang saya pahami. Maka bulan suci Ramadan, ayo bareng-bareng belajar Al-Quran. Lebih banyak pegang Quran. Ya, banyak sekarang mah Quran. Banyak ada Quran di HP, sekarang mah banyak ada Quran di HP. Ya. Cuman kalau di rumah pegang Quran, mushaf. Kalau di HP itu kan buat kita seumpamanya lagi main ya, kemana ke taman atau kita ke curug, ya Allah hati ini pengen banget baca Quran. Masjid jauh, musola jauh nggak hafal, ada HP, buka aplikasi Quran, alhamdulillah. Ada yang begitu? Saya juga tahu itu. Itu. Kalau di rumah, di masjid, di musola yasinan jangan pakai HP, pakai mushaf Quran karena pahalanya double. Di antara keutamaan orang yang memegang Al-Quran, maka sesungguhnya kelak
Tangan yang digunakan memegang Al-Quran akan menjadikan suatu saksi di hadapan Gusti Allah atas nilai kebaikan. Walaupun terkadang kita memegangnya sekarep-karep. Tahu sekarep-karep? Sewudele dewek, kata orang wetan. Segeleme dewek, semaunya sendiri. Pegang Quran ada yang begini, wede. Dia kira novel kali ya. Nah, pegang Quran ini paling afdol dua tangan. Ini. Sudah dipegang, dilihat. Ya Allah, ngegeblek amat. Ya, melihat Al-Quran satu kebaikan. Masya Allah. Maka walaupun kalian hafal Al-Quran, maka usahakan baca Qurannya, dilihat Qurannya. Tuh, kita kan surat Fatihah hafal ya. Masya Allah, Fatihah aja yang gampang contoh mah. Jangan Al-Baqarah karena saya yakin gak hafal. Fatihah hafal. Tapi di rumah walaupun mau baca Fatihah, walaupun hafal, tapi memegang mushaf, maka melihat Al-Quran. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, kemuliaan. Enak ya? Saya yang baca. Ya? Membaca Al-Quran, Masya Allah, banyak kebaikan. Megangnya, melihatnya itu, walau hafal lebih afdol dilihat. Maka kalau seumpamanya ada orang kok udah lama ikut kajian yasinan, malam Jumat yasinan, tahlilan yasinan, sedekahan yasinan, tapi tetap udah lama baca yasin ya, tapi tetap megang yasin atau megang mushaf atau megang Quran, jangan seujon. Wah, yasinan bege kagak hafal-hafal. Ya, kata siapa kagak hafal? Makanya kita pegang Quran, lalu melihat Quran karena kita ingin mendapat kebaikan Al-Quran dengan cara melihat Al-Quran. Memang banyak yang kagak hafal ongkoh, hafalnya depan doang, tengahnya hilang. Malah keder kadang kemana be tengahnya. Ya, kebaikan. Maka orang yang menghafal Al-Quran, walaupun hafal, dia baca dengan hafalannya, ya, ini tidak lebih hebat ya, dibandingkan orang-orang yang hafal Al-Quran tapi tetap melihat Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran, salah satu tanda hati kita itu takwa sama Gusti Allah. Quran nggak boleh ditaruh di bawah, jangan di bawah kaki, nggak boleh. Ya. Yasin pun sama, nggak boleh. Ya, yasin pun sama. Kadang orang bagi yasin di teras be kayak ngebagi rambutan. Di teras dia ya. Pegang yasin mah, pegang. Atau ada aqua taruh dah di atas aqua minimal, kalau pegel pegang. Padahal ya Allah sekali megang pahalanya satu. Kalau beberapa kali megang, lah banyak pahalanya. Jadi kesimpulannya megang Quran aja bosan, gak usah baca begitu. Jadi baca juga maksudnya. Ya Allah. Karena ada sesuatu ibadah yang hanya melihat dan memegang. Ya, yang pertama megang mushaf. Ibadah, megang doang. Melihat mushaf. Tuh, ya Allah, megang. Ibadah. Jadi kalau kita di rumah ada Quran, wajar kalau kagak dibaca, dilihat ya ibadah. Jadi dalil itu. Kenapa kamu nggak baca Quran di rumah? Kata Ustaz, melihat aja cukup ibadah. Jadi ibadah cukup. Insya Allah, Masya Allah. Lihat ya Allah, pandang Quran. Artinya bukan mushafnya, Quran yang dilihat begini. Melihat yang dijadikan ibadah itu bukan secara hanya melihat saja, tapi melihat yang disertai dengan tadabbur Al-Quran. Memahami, belajar memahami Al-Quran. Kalau santri dimaknain waman, man ini kalimat apa? Kalimat isim, fi'il atau kalimat huruf ya.
dimaknakan kalau santri waman lan utawi sopone wong iku yu'azim ngagungaken sapa mana dimaknain dilihat. Ya Allah, nah ini ibadah. Tapi kalau dilihat doang, dikebet ya cuman ngebet doang, ya itu udah ibadah sih, cuman sedikit kali ya pahalanya. Nah, ada yang emang hanya dilihat plus nilai ibadah. Lihat istri kita ibadah, megang istri kita ibadah, tapi lihat istri orang lain dosa. Mending mana? Hah? Iya, ibadah ya Allah. Jadi ibadah itu banyak sebenarnya, banyak sekali ya. Maka orang mengambil pahala itu sangat banyak, cuman lebih banyak lagi orang menggugurkan pahala. Ya, sampean punya pahala kebaikan itu seumpamanya itu 100 kebaikan dalam satu hari, atau 10 kali saja kebaikan dalam satu hari. Ada hati yang nggak bisa dijaga, merasa diri paling ahli berbuat baik pada hari ini, maka 10 kebaikan hilang semua. Aduh ya Allah, ya gampang. Kalau ingin kebaikan, susah baik kebaikan, ada istri ngejublek liatin sama kita, tapi jangan ngebatin. Kalau ngebatin percuma, ngebatin baik boleh. Ya Allah, mantep amat bini gua ya. Tapi saya nggak kebelet banget emang nih. Buatin, tauban buatinnya, waduh, cekcok. Nih, lihat istri ibadah, lihat Quran ibadah, lihat Ka'bah ibadah. Belum tawaf baru lihat doang ibadah. Masya Allah. Maka barang siapa yang melihat Ka'bah dengan keagungan Allah, maka diampuni atas dosa-dosanya. Alhamdulillah. Maka ibadah mata dengan melihat yang baik, maka dosa-dosa itu akan rontok. Dosa penglihatan itu rontok, dosa tangan itu rontok. Nah, di dalam seluruh tubuh manusia yang paling banyak melakukan dosa adalah tangan. Paling banyak. Ya, yang pertama, yang kedua tingkatannya adalah ucapan. Tuh, ucapan. Yang ketiga baru mata ya. Nah, keburukan-keburukan yang kita lakukan itu adalah tergantung kepada qalbu kita, hati kita, begitu. Maka Rasul mengatakan, di mana seseorang baik hatinya maka baik amalannya, kalau orang hatinya buruk maka buruk pula amalannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya. Tangan lebih banyak, karena tangan ini rawan. Apa baik? Banyak maksiat tangan mah, termasuk mukul orang. Ya, sekarang mah nggak pakai mukul, lewat WA gitu banyak tangan seorang ngebohong. Di mana lu? Udah di jalan nih, OTW. Padahal masih ngudut be depan rumah. Dosa itu loh. Dosa kecil. Lebih kecil jangan menganggap kecil. Tuh ya, mulut kamu apalagi lisan jaga ya. Nah, ini tanda daripada takwanya hati kita kepada Gusti Allah dengan mengagungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam agama, yaitu Al-Quran. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Ash'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min izlalillahi ta'ala ikrama syaibatil muslim wa hamilal qur'ani ghairal ghalifi wal jafi anhu. Di antara perkara yang harus kita agungkan, yang pertama adalah memuliakan orang yang sudah zu syaibah, memiliki rambut yang putih. Apa itu teman-teman? Ada yang tahu? Ubanan. Uang-uang yang sudah ubanan harus dimuliakan nama kita. Kadang sekarang bukan hanya rambut yang ubanan, jenggot berubanan ya, muliakan nama kita. Ya Allah, tuh
Ini jadi dalil lagi ntar. Ya. Nih ya, jadi dalil nih. Gua udah duluan nih ubanan gua satu, muliakan gua ya. Ini dalil. Iya Allah. Ya. Zaibah yang bagaimana ini yang termasuk syekh masyayikh yang sudah tua renta. Ya, kalau rambut kita ada putih itu mah putih pikiran kita mah. Saking panasnya mikirin hidup, ya Allah rambut aja kagak kuat nahan. Kalau kagak ada rambut umpama ngebul itu ya. Ya Allah ya. Orang yang memang umurnya sudah masuk fase masyayikh. Syekh itu artinya wong tua. Syekh orang tua. Ya. Artinya bahasa Arabnya syekh itu orang tua. Jadi kalau ada orang kok dipanggil syekh, berarti udah siap jadi orang tua. Oh. Nah, syekh itu maknanya tiga. Yang satu orang tua. Makna yang kedua syekh itu adalah syekhul Islam. Orang yang alim itu juga dipanggil syekh. Syekh Al-Mukarram, Masya Allah. Ya, luar biasa. Al-Mukarram Ki Haji Dr. Andes Iqbal Taufik. Waduh. Apa Al-Muharram ini? Ya. Orang yang beruban atau orang yang sudah mencapai umur yang memang sudah tua itu harus dimuliakan sama kita. Banyak para sahabat mencontohkan ketika hendak berangkat ke masjid, ada seorang tua dari golongan Yahudi. Maka sahabat Sayyidina Ali ketika hendak berangkat ke masjid ini ada kakek-kakek Yahudi. Tapi bagaimana seorang pemuda, Sayyidina Ali waktu itu masih muda. Ya Allah, dengan kesabarannya Pak, dia pelan-pelan jalan di belakangnya, kagak nyalip. Kagak nyalip. Ya Allah, padahal itu adalah Yahudi. Bukan ke masjid dia mah, tapi ke warung kopi kali ya. Iya, pelan be, nyantai be ya. Maka di dalam usul fikih dikatakan orang yang tergesa-gesa walaupun berangkat berjamaah ya sampai lari, maksudnya begitu, sampai lari karena takut ketinggalan, maka itu dihukumi makruh gitu. Jadi kalau ingin menemukan daripada takbiratul ihram imam, maka waktunya lebih luang datangnya ya. Sampai lari-lari kadang kita budi pengoset-ngoset kita wudu dia kecepok musar kamar mandi, jatuh mati, untungnya kagak sholat. Waduh ya, makruh, nggak boleh ya. Sayyidina Ali sabar ya, anak muda itu. Ya Allah, kalau kita ada aki-aki lambat bener ya, ya Allah bopong udah sama kita minggir. Beda sama kita mah disaling wang kencang banget sampai kekelayangan itu aki-aki. Nah, muliakan orang tua. Kenapa? Barang siapa yang memuliakan orang tua, ya orang tua ini umum maksudnya, maka dia pun kelak ketika menemukan waktu tua, dia akan banyak orang yang memuliakan. Alhamdulillah. Tuh, yang pertama. Lalu sebagian daripada memuliakan atas perkara yang dimuliakan oleh Allah adalah wahamilal Quran. Orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu harus dimuliakan dengan dua syarat nih ya. Penghafal Quran yang bagaimana yang harus kita muliakan? Berarti tidak semua, tidak. Kalau keterangan hadis ini tidak, ghairal ghalifih wal jafi'an. Yang pertama, orang yang menghafal Quran yang secara sempurna itu muliakan. Lalu yang tidak boleh dimuliakan adalah orang yang hafal Quran tetapi berlebihan ya, al-ghali atau ghulu, berlebihan. Yang kedua, wal jafi, melalaikan, jadi tidak warok jadi hafal Quran sombong, adigung merasa paling hafal Quran ya,
orang bacaannya, baca Quran kalau nggak pas dengan dia komplain, salah itu bacaannya, yang benar bagaimana? Kul huwallahu ahad, harus ada de-nya. Tadi dia ada, kurang kenceng de-nya, salah. Gua nih dulu, belajar di Pondok Anu, widih, berapa tahun? Tahun setengah. Berapa juz hafalan? Alhamdulillah juz 30 kan paling ujung. Berarti surat apa? An-Nas doang. Ya. Qul huwallahu ahad. Duknya kurang, komplain. Nah, ulu berlebihan. Lalu sama prakteknya orang yang hafal Quran lalu menjadi imam. Ya, maka imam itu tidak cukup hanya dengan hafal Quran dan bacaannya bagus terhadap Quran, tidak cukup. Maka harus dibarengi dengan usul fikih. Makanya wajib ngaji fikih, wajib ngaji tauhid, wajib ngaji tasawuf atau tauhid, ya, atau ma'rifat, ini wajib karena untuk mengatur ibadah kita secara sempurna di hadapan Allah. Quran yang dipelajari nggak sempurna, ya, karena tidak hanya syarat menjadi imam yang baik ini tentang Al-Quran. Al-Quran bacanya panjang banget jadi imam. Tahfidz atuh. Tahfidz kayaknya kayak, kalau tahfidnya yang gengsi hanya baca qul ya ayyuhal kafirun, maka itu nggak harus dimuliakan. Iya, kenapa? Ya ini mengacu hadis ini, ya, hadis ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tahfidz, masa si qul ya gengsi dong. Ganti suratan. Apa? Qulhu aja. Qul ya gengsi, qulhu gengsi, pakai deh surat yang panjang-panjang. Sehingga mentok inna apa ya, lupa dia. Makmum mentok juga, masa inna atau inna sih, kan nggak mungkin. Innalillahi apa ya, masa innalillahi sih, waduh, mentok ini ujung-ujungnya innallaha wa malaikatahu. Ajan ini mau ajan nih mana. Nah, mentok, makmum benerin mentok, imam juga mentok. Nah, ya biasa aja. Banyak ulama dulu yang tahfizul Quran, hamilul Quran, tapi suratannya biasa aja, ya. Karena apa? Karena mungkin dia nikmat dengan bacaannya, ya. Tapi makmum pun nikmat dengan hayalannya, betul? Atau iya? Imamah Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillahi fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nikmat imamnya karena kelamaan bacanya, kirain nyampe akhir ayat, lanjut dia pakai suratan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi imam Fatihah selesai, dia baca surat palingnya mutar-mutar di kuliah sama kulhu. Kulullahu sama udah bingung. Waduh, imam belum selesai nih. Baca surat udah, Fatihah udah. Ngapain lagi kita jadi makmum? Waduh, untungnya ada tuh tulisan umpama kas masjid keuangan dia baca. Pengeluaran 2 juta, pemasukan 1 juta, minus, Ustaz, minus melulu. Ini kemarin nyumbang kita 2.000 pas Jumatan. Wah, dibaca. Belum selesai lagi. Karena imamnya suratannya panjang. Waduh, kas masjid beres dia baca. Apa dia baca? Merek sarung dibaca. Di mall, 70.000. Ini nih BHS kerenan nih, wah 3,5. Apa itu? Wah gajah duduk, wah. Aduh, dibaca. Sibuk dengan hayalan, bingung sih mau baca apa. Ya, merek sarung semua dari ujung ke ujung dibaca beres sama dia. Ya bingung. Nggak talim belum, Ustaz Anu. Ya, beres begitu, ganti namanya sholat di masyarakat. Ya, dibaca kaos.
yang ada bacaannya. Pas lempengan pisan ada jamaah pakai kaos hadiah material, dibaca Indosemen. Sholat pakai kaos Indosemen hadiah material. Ya Allah ya. Sibuk. Jadi jangan panjang-panjang, biasa aja. Ya, biasa aja. Yang penting kita imam itu bisa menghadirkan makmum kepada zat Allah dalam beribadah. Artinya nikmat. Karena tidak semua makmum itu faham dan tidak semua makmum itu doyan. Kadang baru doyan. Ya, baru doyan. Jadi kekenyangan nanti gak sholat lagi. Karena baru. Lah, kemarin lu sholat maghrib, sekarang kagak. Masih warak gua. Yang warak gimana emang? Kemarin lama banget sholat. Iya, masih kenyang gua. Rasanya masih ada sampai sekarang, kerasa. Ya lo sampai warak gitu sholat. Padahal baru sekali sholatnya kan. Ya, sampai warak gitu sholat. Nah, efek imamnya kelamaan. Masya Allah. Kemarin gua masih keingetan baik dia. Saking lamanya gua sampai kagak inget gua lagi sholat. Warak gua. Besok lagi sholat jadi mandek gara-gara lamaan. Beda. Kecuali makomus santri, para santri itu. Kalau masyarakat awam biasa kasih yang enak-enak aja, tabat kulhu, lebih indah dia. Ya, lebih indah. Kayak traweh, traweh. Kita nih sholat traweh yang ditungguin suratan apa? Bukan ina atau enak, tabat yada kita tunggu, betul gak? Bener gak? Surat apa nih? Alam taro. Masih lama nih alam taro deh. Masih lama nih. Beres alfil ijazah. Nah, habis ini nih, ya langsung tambas yada alhamdulillah, kelar kan gitu. Kan 20 rakaat itu kan finishnya di tabat. Nanti, wah yang ditungguin suratan tabat. Surat yang lain gak ngaruh. Ternyata imamnya lupa. Dia lewat tuh Al-Quraisy, dia lewat ya, Al-Maun dia lewat, langsung tabat yada. Waduh, ngulang lagi baik dia. Iya, waduh, lupa imamnya, ternyata langsung tabat. Kadang kalau begitu, kadang orang saking groginya pertama jadi imam kali ya, baru jadi imam kadang. Maka belajar dulu di rumah nih, wah gerakannya ya. Walaupun memang imam tarawih itu tidak hanya orang yang hanya bisa baca Quran, hati-hati. Jadi jangan hanya wah ini kadar sunnah, jangan. Tetap harus ada keilmuan, ya, nggak boleh sembarangan. Ayo tarawih jadwal, sampai RT mau dijadwal. Umpama ini mah, ya tetap jadwal mah asati, yang emang kemampuan ilmunya luar biasa. Nggak boleh sembarangan. Ayo besok kamu mau naik ya, naik kemana? Ya pohon mangga naik. Iya. Ya namanya orang kan yang disuruh begitu ya karena mungkin ada sesuatu hal. Oke aja. Naik ya gantian. Set kagak bisa. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Sembarangan banget ini, nggak apa-apa weh. Tenang. Ada nanti buat beli kaos mah. Bagaimana? Oke gas begitu. Bah, sembarangan, nggak boleh ya, karena saking kepengen cepetnya ya, habis rokaat pertama dia berdiri, Fatihah kelewat, langsung suratan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lah Fatihah hilang. Buset, lah Fatihahnya hilang ini, kemana ini Fatihah? Ketinggalan Fatihahnya, lah kan batal sholatnya. Lu nggak bisa, ini mah gua jadwalin aja, ini nggak boleh, tetap perlu pakai ilmu. Nah ya, jadi jangan kepengurusan masjid atau musola ini nggak boleh sembarangan menarik imam. Nih ya, nggak boleh sembarangan menarik imam. Jangan pernah menyepelekan sunnah sekecil apapun. Jangan. Kalau hanya cuma bisa baca, nggak tahu tajwid, nggak tahu hukum syarat dan rukun, apalagi sholatnya semau dia gitu, tidak sesuai dengan hukum fuqaha, jangan dijadikan imam. Nggak boleh. Ya, jadi harus yang betul-betul. Ya, buat seluruhnya ini mah. Tuh pengurus masjid musola tuh saya lab nih ya, nah, dengerin ya. Iya ya, nggak boleh sembarangan. Jadi kudu tetap yang benar-benar emang ilmunya mumpuni, baca Qur'annya sesuai dengan tajwidnya, usul fikihnya juga paham. Ini jangan semua dijadwalin mentang-mentang terawih. Karena apa? Terawih bukan bahan pembelajaran jadi imam ya. Terawih pun sama, untuk menyempurnakan ibadah dan menghidupkan qiyamul Ramadan. Ayo belajar mah di madrasah ya,
ayo belajar nggak apa-apa, nggak apa-apa wae. Kayak iya ngomong ya, tapi salah, ya enggak? Ayo nggak apa-apa, buset deh. Lah sholat masa? Ini contoh misal begini be, sampean mau wisata pakai bus, supirnya supir Avanza, ya supir Avanza suruh nyupirin bus, ya kata kita ayo nggak apa-apa belajar. Lewatnya Ciater, ngerem, akan namanya mobil kecil, remnya gedeet, itu mah bus sampai meleret pan, waduh bahaya. Untungnya nyampe belum pasti, jatuh lebih banyak pastinya. Tuh, jangan sembarangan, sama kayak orang angkat imam, wong supir biasa supir pick up suruh nyupir bus, oleng ada dia. No, sesuai dengan tupoksinya lah, begitu ya. Baik. Wa hamilil Quran, muliakan orang yang hafal Quran, tapi orang yang tidak sombong, yang tidak melampaui batas, yang tidak melalaikan kepada Allah. Emang ada orang yang lalai, orang hafal Quran banyak. Bahkan ada keterangan orang-orang al-qari, qari itu adalah orang yang ahlul Quran, itu bisa masuk neraka paling duluan. Ya, kenapa? Sebabnya ya karena dia bangga dengan apa yang dia miliki. Suara saya bagus sehingga melihat suara orang lain nih goreng jelek gitu kan. Wow. Jadi dia melengkuk-lengkuk dikarenakan bukan karena ibadah kepada Allah, tapi karena bagaimana isi DP-nya ya. Iya, hati-hati itu. Ya. Lalu lalai kepada Allah dengan hafalan, yaitu dari hafalan, menghafalkan Quran. Ada waktu sholat pun dia nggak datang waktu sholat. Atau dia melalaikan itu kan bukan berarti tidak sholat ya, melalaikan itu fawailul lil musallin. Jadi orang yang melalaikan itu salah satunya yang pertama adalah orang yang tidak belajar tentang syarat dan rukun sholat. Orang yang mengakhirkan waktu sholat itu melalaikan. Jadi melalaikan itu bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan itu berarti mantaroka sholatan, baru itu meninggalkan. Melalaikan itu adalah orang yang tidak belajar syarat dan rukun sholat, dan orang-orang yang selalu mengakhirkan waktu sholat tanpa uzur yang diperbolehkan dari hukum syara. Nah itu namanya melalaikan. Bagaimana hukumnya? Fawailul lil musallin, bagian orang yang melalaikan sholat di neraka well. Oh, neraka apa? Well. Jadi well itu neraka, maka jangan well baik itu ya, bentar-bentar well neraka itu artinya. No ya. Muliakan orang yang hafal Quran dengan waro, dengan sempurna, tawadu, masya Allah. Tawadu itu ya rendah diri, handap hasor itu bukan arti kata kita nggak mau terus ya. Ayo baca Quran kan tafid, bukan, semua bukan lah. Padahal kita tahu semua dia tafid Quran. Itu bukan tawadu kayak begitu, songong itu. Lah iya mau suruh baca kagak mau, ayo patahpid kagak kita mau hafalnya kulhu doang kan bohong tuh, dosa. Jadi tawadu itu adalah tidak memperlihatkan suatu yang kita tahu jikalau memang tidak dibutuhkan, begitu. Ini mah orang nggak nyuruh nggak apa, daftar sendiri, minggir yang lain gua aja bisa tafid widih 30 juz paling ujung kulku doang ya, itu nggak boleh. Itu yang dinamakan al-ghali wal jafi'an. Lalu harus memuliakan wa ikramazi sultan ya, sultan al-muqsid, harus memuliakan pemerintah ya, pemerintah yang dimana pemerintahnya adil nah, pemerintah adil ya, karena sesuai dengan firman Allah ya, orang-orang yang ahli agama dengan orang-orang yang ahli pemerintah ini harus bersatu bergabung masalihul ummah untuk senantiasa kemaslahatan umat ya, al-muqsid tapi yang adil ya. Jadi kalau yang tidak adil mah nggak harus dimuliakan nama kita. Korupsi itu koruptor walaupun pejabat tinggi nggak usah dimuliakan nama kita ya. Koruptor mah Pak Kudunya mah koruptor ke hukumannya nggak usah dipenjara, umpahnya ke taman baya ini biar kapok tuh ya, nggak usah dimuliakan.
pejabat-pejabat itu yang adil yang memang harus dimuliakan. Nah maka jamaah rahimakumullah, inilah 4 hal yang memang harus kita muliakan karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya ya, kita di bulan suci Ramadan harus perbanyak amaliyah ibadah, tidak hanya di bulan suci Ramadan ya, cuman lebih ke arah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena yudha'iful liman yasha, di bulan suci Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangi ya perkara-perkara yang dimakruhkan ketika puasa itu dikurangi ya, maka sedikit ya perkara yang dimakruhkan puasa, diantaranya apa? Mencicipi makanan. Itu makruh ya. Makruh itu bisa menjadikan batal kalau mencicipinya semangkok. Ya, iya ya, jangan bentar-bentar nyicipin lah. Nah, itu makruh tapi bisa jadi batal. Nah, lalu hindari itu. Yang kedua, melihat makanan pas di waktu-waktu yang sangat gelisah. Ya, jam berapa tuh? Jam 12, jam 1 gelisah itu udah. Waduh, mau batal, tanggung kagak batal. Emah. Udah warna-warna alasannya. Ya Allah, jangan lihat kolak wae di TV, jangan lihat iklan marjan wae. Kurangi nonton TV. Nonton TV kan kalau bulan puasa tuh televisi iklannya boloh ya. Iklannya mah awalnya mah apa kali ya, cuman akhirnya endingnya marjan yang hijau. Iya, menjadi keratan silaturahmi. Wah, campur, hati-hati jam-jam rawan, makruh ya, hindari itu penting, harus kita hindari. Kadang memang jam-jam segitu itu pengaruh. Kita pulang umpama hari Minggu di rumah, ya Allah, ke dapur kita mau ambil air wudhu pada sholat duhur, itu lihat sunlight kan kayak marjan ya. Ya Allah, enak batu kalau diesin gitu kan. Sunlight aja mau dikasih batu es sama dia mah. Ya Allah, kecuali lewat kayak korma. Itu emang begitu hawanya. Ya, hawa Ramadan ya. Maka orang-orang yang senantiasa lapar di bulan suci Ramadan dan haus di bulan suci Ramadan, sudah pasti jaminannya adalah kebahagiaan. Cuman banyak orang yang bisa menahan lapar dan haus, tapi sedikit orang yang bisa menahan hawa nafsu amarah. Padahal marah pun salah satu perkara yang bisa merusak pahala puasa tuh. Jadi kalau sedang puasa jangan marah, batal tuh puasa, batal pahalanya, bukan puasanya. Nanti saya dikomplain sama netizen. Ya. Jadi bukan puasa yang batal, pahalanya batal. Sepakat ulama. Kenapa? Karena marah. Berarti nggak bisa nahan hawa nafsu. Jadi kau nggak boleh marah kalau puasa. Kalau habis maghrib boleh marah. Ya terserah itu mah. Ya terserah itu mah. Nah, ya marah, tahan ke siapa aja, nggak ada toleransi. Mau ke anak be, ya anak kita buadek banget, ya mau marah be, tahan, sabar, bulan puasa. Tuhan banyak tuh yang di video-video tuh di Facebook ya, contoh orang papasan naik motor kan, senggolan karena bulan puasa, senyum, sabar, ya mau maaf ya, saya yang salah, maafin ya, saya yang salah. Ajan be maghrib, wah, ribut dia kan, salah lu. Aduh, nah ini pelajaran. Tahan amarah kita ya, kurangi televisi, kurangi Facebook, kurangi media sosial, perbanyak Al-Quran, perbanyak tasbih di bulan suci Ramadan ya. Lagi kerja be, sholawatan be ya, sholawatan di bulan suci Ramadan itu Masya Allah, tadi sholat tuh 1, 10, 70, 770 ribu ya pahalanya nih. Kalau hari Jumat 110 pahalanya. Kalau bulan-bulan Syahrul Haram, Rajab 170, Syaban 1700, Ramadan bisa 70 ribu, nyampe Allah yang melipatkan ganda sampai kita nggak tahu. Kerja jenuh ya, ngudut kan kagak bisa Ramadan ya. Kalau ada orang mah kalau ada orang iya harusnya Ramadan ini ngaji jangan ditutup ini
Iya, biar agak kencengan malahan mic-nya persudut tuh taruh pojokan. Iya, kalau ada orang mah kalau kagak mah balbul baik. Ya, buset, asap apa itu ya? Waduh, nah tahan. Nah, maka kalau kita udah nggak bisa ya istirahat, ya udah tiduran weh. Nah, baca Quran atuh, baca Quran. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rap, bentar tidur. Udah begitu. Allahumma. Waduh, indah habis tebahan di sini rebahan tuh istirahat. Allahumma sholli ala sayyidina. Jam berapa ini? Jam berapa? Setengah 1. Sayyidina. Sampai maghrib begitu. Insya Allah. Insya Allah aja. Insya Allah. Daripada berkata atau berbuat sesuatu hal yang tidak ada faidah yang menyebabkan pahala puasa kita hilang. Gibah jangan. Di bulan Ramadan jangan gibah. Aduh, kalau puasa nggak boleh ngomongin orang. Gimana bentar habis buka? Sama bahaya tuh ya. Tahan dulu. Set ngempet banget nih. Udah topik pembicaraan udah matang banget nih. Ya, set lagi puasa. Lobby dulu teman kita. Ada topik hangat. Cuman lagi puasa, tahan aja. Ntar habis buka kita kumpul di base camp. Sama baik. Tahan. Masya Allah, ini adalah amalan-amalan yang sepele, tapi nanti di dalam hadis qudsi dikatakan nanti kelak hambaku kata Allah akan meminta pahala ibadahnya, pahala puasa, sholat dan yang lainnya kepadaku, maka aku nyatakan tidak ada. Kenapa? Ya karena ini banyak amalan-amalan yang kita nggak kerasa, ternyata amalan ini menyebabkan pahala puasa atau ibadah kita hilang. Tuh, maka di bulan puasa siapkan mental kesehatan ya, yang memang insya Allah ya di sini mah udah syarat sah puasa semua. Pertama Islam, yang kedua kan Islam insya Allah semua, yang kedua balik syarat sah puasa. Nah di sini semua yang hadir udah balik semua belum? Ada yang masih 8 tahun setengah. Udah anak 4 belum balik. Berakal, tidak haid, tidak nifas, itu syarat sah puasa. Ya, berarti kalau ada orang nggak puasa, lihat kriteria itu. Ya, dia nggak puasa sih ya. Oh, bukan Islam. Nah, tapi dia kadang Jumatan. Oh, Islam. Nah, oh belum balik. Ustaz, anaknya 8. Ustaz, anak belum balik, anak 8. Udah berarti. Nah, berakal atau tidak? Kayaknya tidak. Ya karena syarat yang membolehkan tidak puasa salah satunya itu tidak berakal. Oh berarti gelo ini. Iya gelo ini. Oh si anu nggak puasa dikarenakan gelo. Oh gelo. Head kan nggak mungkin wadon. Nah itu mah. Nah ini hal-hal man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Tuai di bulan suci Ramadan, amalia sayang, yakinnya begini, aduh Ramadan ini harus maksimal. Kenapa? Karena Ramadan yang akan datang, wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah kita masih ditakdirkan oleh Allah atau tidak. Maka Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meraih nuzulul Quran, kesempatan kita untuk meraih malam Lailatul Qadar, kesempatan kita untuk memperbaiki seluruh amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Makanya terawih, khususan terawih itu hanya diperbolehkan di bulan suci Ramadan. Walaupun kita doyan banget terawih, nggak boleh bulan Syawal. Iya, mau terawih lagi nggak boleh. Emang kenapa? Kemarin kurang saya bulan Ramadan, kayaknya demen banget gitu masalah sunat ini. Terus mau lanjut aja nanti di bulan Syawal. Nggak boleh. Terawih walaupun kita hobi banget nggak boleh di bulan Syawal. Khusus ya Ramadan, maka nikmati terawihnya ya, jangan cepet-cepet, yang lama tinggalin. Ya maksudnya sedang-sedang aja, itu sedang-sedang aja. Orang kecepetan kadang bisa mabok kulhu orang, ya
orang kecepatan kasihan. Makanya kalau sholatan dilihat ista'u sufufakum fa inna siyata suhufum min tamami sholat. Lihat jamaahnya, dilihat satu-satu. Ada aki-aki dan nenek-nenek itu kan, lihat. Nah itu untuk kebijaksanaan imam, biar imam gak egois gitu kan. Tancap gas, Allahu Akbar, kum beres pusing nenek-nenek ya, karena nggak bisa ngejar dia, pusing, dia tungguin di tahiyat akhir. Masa kagak nyampe ini, bentar lagi be nyampe nih gua, waduh dia nungguin dong gini be doang dia. Orang salam ke assalamualaikum ya, karena kecepatan kan yang gitu. Kelamaan juga begitu. Amin orang nggak ikhlas sama ikhlas ketahuan dari aminnya aja. Saya jadi imam udah lama, saya tahu banget amin yang ikhlas kagak ikhlas. Qulil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ikhlas tuh. Kagak ikhlas mah. Qulil maghdubi alaihim waladdallin. Men. Kagak ikhlas tuh aminnya. Pengen cepat-cepat udahan berarti dia. Nah ini ya. Saya simpulkan, baik, yang pertama adalah kajian ini untuk ya senantiasa menambah kesemangatan kita dan kehati-hatian kita di dalam ibadah membaca Al-Quran dan memuliakan Ahlul Quran. Yang kedua, maka gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah takdirkan kita masuk di bulan suci Ramadan, gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang ketiga, hindari hal-hal yang membuat kerugian dunia akhirat. Hindari ya. Selagi kita mampu ya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, tahan. Cuman pengen udud mah tahan. Ntar ben nunggu maghrib mau sebungkus kayak dikenyot semua boleh. Ya, biar marem sekalian. Ya, makanya imsak itu artinya tahan. Tapi nggak boleh juga itu diganti bahasa Indonesia. Ya, mau masjid waktu tahan telah tiba. tahan bingung orang. Waktu imsak telah tiba, waktu tahan telah tiba. Nah, itu ancer-ancer. Bagaimana Pak Ustadz, saya sumpamanya pas udah imsak baru bangun ngelilir. Biasa saya begadang jaga ronda. Boleh nggak saya makan? Boleh. Itu toleransi buat yang kesiangan aja. Ya. Tapi kalau yang udah sahur dari jam 2 mah tuh stop atuh. Sahur dari jam 2 udah imsak agak stop. Sampai subuh boleh katanya. Nah, jadi ini toleransi yang memang sesuai dengan hadis juga. Cuman ini diperuntukkan orang yang kesiangan. Ya, sampai adzan subuh maksimal. Ketika sudah mau tarhim, ya, mau azan, selesai, hentikan semua kegiatan makan. Minimal apa godog mie ke apa yang cepat. Tuh ya, itu kalau sebelum subuh. Beda kalau kesiangannya habis subuh. Usah saya kesiangan habis subuh boleh sahur, terserah lo. Mau sahur terus gitu mah. Ya, jangan sahur atuh. Ya kalau sahur ya batal meureun. Nah ini diantaranya ya, gunakan, jangan sampai rugi di bulan Ramadan. Jadi orang yang rugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak kuat menahan hawa nafsunya. Ya, makanya kudu dipersiapkan mulai tanggal 1 Ramadan doa sama Gusti Allah. Doanya bahasa kita aja sesuai hadis Imam Tirmizi. Ya Allah, berikan kekuatan iman dan sempurnakan keislaman saya, berikan kekuatan ibadah di bulan suci Ramadan. Tutup la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah sebulan full puasa ya, insyaallah. Tuh ya, itu sajalah sementara. Intinya persiapan, mudah-mudahan senantiasa kita oleh Allah diberikan kekuatan iman dan Islam, dan senantiasa kita diberikan oleh Allah kesehatan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dilanjutkan besoknya Syawal mungkin ya kajiannya. Mudah-mudahan sehat semua. Yang terakhir mohon maaf tentunya banyak kesalahan dari saya pribadi ya, dari apapun itu, atau dari penyampaian atau dari keterangan yang mungkin kesalahan yang tidak disengaja, mungkin ada yang tersinggung ya. Memang kadang saya sengaja ngaji mah kudu kesinggung. Kalau kagak kesinggung ngajinya berarti 2 faktor, 1 tidur, 2 kagak dengerin. Ya, kalau ngaji tidur gimana mau kesinggung dia?
Ya, kalau kagak dengerin juga begitu. Ngaji kesinggung tandanya dengerin, maka disitulah kesinggungan itu menjadikan suatu mungkin hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas semua yang kurang berkenan di para jamaah semua. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sami rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan inda al-mautina maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma amin 'alaina fi سكرة الموت ونزة من النار وعفا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم وفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.